berikan umur 1 tahun lagi, karena Bapak Kuning beliau sudah membuat pesta, jadi tidak usah sedang membuat pesta ya. Tetapi bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, saudara terkasih, terima kasih buat kita semuanya. Saya lihat jam masih belum jam 12. Nah, kalau hari Sabat yang lalu saya lihat semua diburu karena begitu panjang acara ya, diburu. Pak Pendeta kalau saya tidak salah hitung hanya lebih kurang 10-15 menit berkhotbah beliau, karena kita masuk dalam perjamuan kudus dan lain sebagainya, banyak kesaksian lagi dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk mengangkat rohani kita. Pada saat ini ada tekanan di sana angka 300. Boleh saja saudara jawab, apa maksudnya angka 300? Dikatakan di dalam Yesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pikiran manusia tidak sama dengan pikiran Tuhan. Makanya dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Tadi saya senang dalam diskusi sekolah saya. Kita semua mempunyai peran aktif. Tetapi saudara yang kasih, saya bukan pendapat saya saja, itu pendapat Tuhan yang saya kemukakan. Penurutan adalah salah satu yang paling penting untuk menurut Tuhan. Baik itu menurut pikiran, baik, tapi bagi Tuhan tidak baik. Saudara yang kasih, tidak selamanya yang baik bagi manusia, bagi Tuhan baik. Itu yang harus ingat saudara yang kasih. Karena saudara dan saya mau menuju ke surga. Ya, tujuan kita mau menuju ke surga. Jadi tidak selamanya itu baik. Siapakah dia? Kalau saudara lihat angka 300 itu sebenarnya hanya membuka pikiran kita. Hanya dengan 300 orang mengalahkan sampai beratus ribu orang. Saudara lihat itu bagaimana besarnya kuasa Tuhan itu bagi hambanya, bagi umatnya. Dikatakan Gideon, bahasa Ibrani ya, dia itu, saudara terkasih, saya tidak perlu bahas. Gideon ini bukanlah dari suku yang besar. Gideon ini adalah dari suku yang terkecil dari 12 suku bangsa Israel, suku Manase. Ya, dia tidak terkenal saudara suku mereka itu. Tetapi ini yang akan digunakan oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Mengapa saudara? Karena bangsa itu dari satu suku atau dari satu raja ke raja yang lain sudah melakukan penyembahan kepada Baal, sudah berdosa. Tuhan mau akan ada pemimpin yang mau menyerahkan hidupnya menjadi penuntun yang baik. Saudara terkasih, kita tetap berbangga saudara. Berbangga kita dengan gereja kita begitu bagus. Tetapi yang paling berbangga saudara, kalau kerohanian saudara dan saya makin bertumbuh kepada kita. Amin. Dia harus kita ingat saudara. Jadi gedung ini tidak jadi hanya sarana, tetapi bagaimana kerohanian kita yang mau kita pertemukan kepada Tuhan. Oke? Ya kan? Tuhan memilih kita untuk melaksanakan pekerjaannya. Di dalam Hakim 6 ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon karban di Ofra. Kemudian Joas, dia anaknya Joas, Gideon ini. Orang Abiezer sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara dikasih, Bapak Ibu, kalau saya terangkan ini Hakim-Hakim pasal 6 sampai 8, saudara bisa pulang sampai jam 1 atau jam 2. Tapi luar biasa saudara, luar biasa cerita ini. Bagaimana Gideon ini diambil Tuhan sebagai pemimpin, bukan gampang saudara. Dan dia bukan begitu dikatakan oleh para raja, oh saya senang. Bukan. Dia masih banyak pertanyaan kepada Tuhan. Dia masih
ada beberapa yang dia minta kepada Tuhan tanda kalau saya mau menjadi seorang pemimpin. Baik. Gideon sedang menginginkan. Mengapa dia saudara tersebut dikatakan? Karena begitu pada zaman itu saudara, orang Israel tidak diperkenankan mereka menuai hasil daripada perkebunan mereka atau tanaman-tanaman mereka. Selalu diincar oleh bangsa lain. Selalu mereka itu ditindas. Sehingga Gideon tinggal sembunyi-sembunyi, mengirit, yaitu dikatakan untuk memeras, yaitu anggurnya, supaya jangan dilihat orang Midian. Orang Midian ini saudara adalah keturunan dari bangsa Ismail. Nanti Bapak ini boleh baca di dalam Hakim-Hakim mulai pasal 6-7-8. Satu cerita yang menarik luar biasa saudara. Dan jangan lupa saudara, Gideon itu bukan orang yang terkenal. Karena dia bukan keturunan daripada 12 suku yang besar. Dikatakan dia adalah dari suku yang paling terkecil mereka, suku Manase. Maka sedang memungut pajak. Saudara lihat itu, pemungut pajak digunakan oleh Tuhan menjadi pembawa untuk apa? Penginjilan. Baik. Tuhan memilih mereka yang mau bekerja baginya. Jadi Tuhan memilih orang yang mau bekerja. Ya, saudara kasih, bekerja itu tidak selalu secara harus berkata. Bukan itu saudara. Masing-masing kita bisa ada caranya bagaimana untuk. Kalau saudara pernah mendengarkan kesaksian daripada ketua kita sehaan, dia sambil jual mobil waktu itu, sekarang dia sudah punya showroom, ya. Sekarang itu di showroom dia jadi hebat dan mungkin dia buat menginjil. Waktu di luar dia bisa ada bertemu dengan orang-orang, dia ceritakan. Masing-masing kita ada saudara. Saya pun begitu saudara. Saya tidak tahu sudah berapa buku yang dibagikan pendeta saudara bagikan. Saya sudah hitung kalau saya sudah 30 buku yang saya sudah bagikan. Ada di web banyak yang umat Islam. Dan terakhir saya berpikir ada satu, tadinya dia yang itu kalah daripada Adam, dia minta kepada saya saudara Alkitab. Karena dia bertukar pikiran dengan orang Kristen. Saya berikan kepada dia Alkitab. Saya katakan, Bapak orang pelajari, kalau Bapak bertukar pikiran dengan orang Nasrani, mudah-mudahan Bapak dikuasai oleh firman Tuhan supaya Bapak bisa berbandingkan mana kebenaran yang benar. Dia senang sekali, orang Jawa sekali. Pendidikannya sudah S2. Ya, saya berbicara dengan dia. Baik, lanjut. Dikatakan di sini orang-orang Argensia tinggal di bukit oleh karena penuntutan mereka kepada Tuhan. Mereka menuntut dari bukit dan bekerja di tempat umum. Baik, terus kita lihat hidup mereka terancam, saudara. Mereka ditangkap, disiksa, bahkan dibakar. Baik, terus jadi mengikut Tuhan itu tidak enak. Kita masih enak ini saudara, punya gangguan dari Tuhan. Baik, yang lain dikatakan kedamaian bukanlah hanya sebab apa yang kau undang, melainkan sebab apa yang kau lepas. Kata kau lepas dunia, lepas dunia umum meringan. Jiwamu melayang menembus langit tanpa halangan. Perhatikan dia yang damai. Niscaya kau dapat selalu sibuk memberikan daripada mengumpulkan. Jadi menjadi penginjil saudara tidak selamanya enak saudara kasih. Kadang-kadang ada cercaan, ada siksaan. Tetapi ini kita harus berjuang untuk menyaksikan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 3:9, saudaraku tidak perlu saya baca lagi, itu ayat ini. Kamu lagi katakan bangsa yang terpilih, imamat yang beragam. Saudara bayangkan kalau dipilih, kalau sudah dipilih, berarti sudah diasingkan. Kalau Bapak Ibu merasakan bahwa saudara dan saya adalah imamat yang terpilih, bangsa yang terpilih, imamat yang beragam. Yang kita lakukan apa yang seperti dikatakan Tuhan? Apa yang dikatakan oleh hamba Petrus ini? Supaya apa dikatakan? Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang terang. Jadi tidak ada alasan untuk kita saudara tidak bisa kita bagikan benar. Harus Bapak Ibu. Saat ini kita harus bagikan. Saya tidak tahu berapa orang
Coba tunjuk tangan, mau ingin lagi apa punya kita ini, saudara. Saudara bayangkan, bersyukur kita kepada Tuhan. Belum ada pengumuman resmi daripada pemerintah bahwa Indonesia sudah terbebas daripada COVID-19 dan Omikron. Tetapi dikatakan sudah trennya menurun. Untuk itu, saudara-saudara mengasihi, tetap kita waspada, patuhi 5M. Saudaraku, kalau saudara lihat, saya masih pakai masker, saya masih takut, saudara. Ya, saya takut. Mudah-mudahan tidak ada yang terkena. Tetapi 2 hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang pasien saya. Dia pegawai. Dari itu Padang ada seorang yang dikirimkan ke Medan. Ternyata setelah diperiksa, dia adalah COVID yang ganas dan meninggal di Medan. Tidak bisa dibawa ke sini. Saudara terkasih menunjukkan itu masih ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap kita berhati-hati. Oke, Tuhan memberikan tugas kepada umatnya. Maka saudara, dan berpalinglah kepadanya pergilah dan bertobatlah dan selamatkanlah orang Israel. Pada waktu dia bertemu dengan Gideon ini, malaikat Tuhan menyuruh dia. Apa begitu disuruh dia mau, saudara? Oh tidak. Pertama dia merasa tidak mampu, saudara. Tidak mampu dia. Oke, kita lihat saudaraku, yang begitu apa dikatakan? Ya tadi kalau cerita yang Bapak baca, dia katakan bagaimana saya mampu untuk menyelamatkan bangsa yang besar, menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang yang akan menjadi hakim bagi mereka. Tetapi Tuhan katakan begini, kalau begitu kalau tunjukkan Tuhan ada satu akar. Yang pertama, dia potong hewan. Setelah dia potong, dia bawa itu hewan itu saudara kasih. Dia bikin roti yang tanpa beragi. Baru Tuhan menyuruh melalui malaikatnya, tolong letakkan yaitu hewan yang sudah dipotong itu untuk dipersembahkan dan tuang semua buah dari atas batu. Pada waktu dibuat itu sudah, malaikat Tuhan itu hanya menyentuh yaitu hewan itu dan membakar berlipat, menunjukkan dia lihat Tuhan sepertinya benar mau menyuruh saya. Tetapi dia tidak langsung begitu, saudara. Masih banyak jalan yang harus dijalani. Baik, yang berikut. Jadi itu di dalam kita lihat di dalam 20 kesempatan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik. Waktunya katakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan kemuliaan. Saudara, kasih kita harus mau ditegur. Jangan kita merasa, saudara, kita lihat tadi, oleh karena memang dia merasa iri kepada adiknya, bukan dia menyesal kepada Tuhan. Dia berusaha menjadi apa saudara? Menjadi pembunuh. Pembunuh pertama yang ada di dunia adalah Kain. Pembunuh yang kedua di dunia adalah Lamuk dan lain sebagainya. Dari situ rentetan kejahatan. Itu makanya sekarang saudara boleh saja berakar kejahatan dalam hati manusia. Baik, kita lihat saudara kita. Apa lagi dikatakan? Keraguan banyak menghadap Tuhan. Dia ragu, apakah benar saya disuruh oleh Tuhan? Baik, walaupun itu korban yang sudah dibuat itu disentuh dan dibakar oleh api Tuhan, dia mengikuti langsung. Baik, kita lihat selanjutnya, saudara. Dan malaikat Tuhan menurunkan tongkat itu terus sudah dari tadi. Demikianlah terjadi sebab. Jadi tanda yang kita minta dari Tuhan apa itu, saudara? Tuhan, kalau engkau memang berkenan, kalau saya mau menjadi pahlawan daripada bangsa ini, buatlah sesuatu. Apa yang dia buat kita? Pertama, yang kedua dia minta, dia buat pengguntingan daripada bulu domba. Tuhan, kalau boleh biarlah pengguntingan bulu domba ini yang menjadi basah, tetapi di sekelilingnya kering. Apa terjadi, saudara? Kita lihat. Terjadi. Sampai dia peras dari pengguntingan bulu domba itu. Dikatakan 1 gelas air. Baik. Apakah dia sudah oke begitu? Belum, saudara yang kasih. Baik, kita lihat yang berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, telah banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang
dikehendaki. Sekarang ada lagi sebenarnya tanda yang dia buat tadi. Sebaliknya, dia katakan kalau boleh, yaitu apa namanya itu, bulan atau domba itu tidak basah, tapi disekelilingi apa? Terjadi saudara. Sekarang dia membawa pasukannya saudara. 32.000 orang mau melawan orang saudara yang beratus ribu daripada bangsa Midian. Itu bukan gampang saudara. Bangsa Midian itu selengkap semua, mereka mempunyai senjata dan tombak dan lain sebagainya. Pada waktu dia buat 32.000 orang, apakah itu sudah oke Tuhan? Belum. Kita lihat saudara yang selanjutnya. Saudara lihat di sini ada hitung-hitungan manusia. Tuhan katakan masih terlalu banyak. Dia katakan bila mana ada di antara kalian masih ragu, saat ini kalian boleh pulang. Berapa banyak yang pulang saudara? 22.000. Takut tidak mau berperang. Tinggal berapa saudara? 10.000. Sudah dia pakai? Belum. Baik, kita lihat saudara. Terus apa lagi ujian rahasia yang dibuat oleh apa? Tuhan melalui apa? Gideon. Dia katakan kamu harus apa saudara? Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak ayat, suruhlah mereka turun minum. Saudaraku tahu tidak ini. Bila mana mereka minum menjilat seperti anjing, itu berarti asingkan. Tetapi bila mana mereka cedok air itu melalui tangannya dia minum, asingkan. Baik, kita lihat saudara. Lalu dia apa yang kita lihat di sini? Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya kemungkinan ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berduduk minum air. Apa yang terjadi kita lihat tadi? Dari 32.000 orang kembali 10.000 orang, dari 10.000 orang keluar 9.700, sisa 300 orang. Nah, coba saudara bayangkan, 300 orang mau melawan pasukan Midian, pasukan daripada raja Abimelek tadi, dan yang lain dari saudara orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Apa mungkin? Impossible secara pikiran manusia. Tetapi Tuhan katakan Gideon cukup yang 300 itu dalam secara manusia. Dan kita tahu Gideon ini bukan ahli perang saudara. Tadi saya sudah awali bahwa Gideon itu dia adalah keturunan daripada kerajaan ataupun keturunan daripada 12 suku yang paling terkecil. Tidak diperhitungkan ya saudara. Kita lihat selanjutnya. Baik. Jumlah orang yang hidup dengan membawa mulutnya, oke, 300. Perbandingannya saudara berapa? 100 banding 1. Seterusnya kita lihat. Baik, jangan takut. Berfirmanlah Tuhan kepada diri. Dengan 300 orang yang menghidup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya pergi masing-masing ke tempat. Saudara bayangkan, tinggal 300 mereka menghadapi yang ratusan ribu pasukan daripada dia. Dikatakan di sini jangan takut. Berapa jumlah tentara musuh? Kalau saudara lihat di sini, jangan makin lama ayat 10. Sementara itu Jebah dan Salmuna ada di Korkor. Ini raja daripada apa saudara? Raja Midian. Itu yang mereka harus melawan. Bersama dengan tentara mereka kira-kira 15.000 orang banyaknya yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Dan dikasih hitung-hitungan manusia sudah habis dibuat 120.000 orang. Tapi masih ada dari 120.000 orang itu masih ada yang sisa. Kira-kira dikatakan saudara 120 yang harus dimusnahkan. Jadi kita lihat di sini itu bagaimana campur tangan Tuhan kalau ada kemauan untuk menuruti Tuhan. Baik, kita lihat di sini, jangan takut. Berapa jumlah tentara musuh? 135.000. Coba kembali 135.000 belum, jangan. Melawan 300 orang. Berbandingannya saudara 1 banding 450.
Saya tidak tahu saudara ini kebetulan bukan makanan, ya bukan tentara. Tapi kalau perbandingan kalau secara ketentaraan 1 lawan 150 tahun mungkin sudah seperti tidak mungkin. Tetapi bagi manusia tidak mungkin, untuk Tuhan mungkin. Saudara bayangkan, pada waktu itu kita udah mau buat renovasi gereja ini. Tapi ini dari mana? Begitu ya. Saya yakin saudara Syahan itu agak sedikit kecil, tetapi dia imannya kuat. Bahwa pasti ya. Bahkan ada lagi di dalam proposal gereja ini atau jemaat Persekutuan akan punya bus. Saya tidak tahu kalau bus itu akan diberikan fasilitas. Kalau diberikan, ya insya Allah ya dikatakan syukur-syukur. Ya, tapi kalau tidak sudah, kalau kita sampai sudah pakai AC, kita perbaiki di sana sudah luar biasa Tuhan kita itu. Baik kita lihat saudara, ada perbandingan daripada tentara daripada Gideon dengan tentara daripada Gideon. Lanjut, kita lihat di sini saudara, jangan takut. Seseorang yang menyerang ketika dia salah adalah bijaksana, tetapi dia yang menyerang ketika dia benar adalah seorang pengecut. Yaitu statement di sana. Di dalam Yesaya 41 tersebut, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku di Allah. Aku akan menemukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan melalui hambanya Yesaya. Apalagi dikatakan, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangun, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah diserahkan ke dalam tangannya. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan kura, yaitu pembantu dia, ya, di perkemahan. Apa yang terjadi saudara di dalam Hakim 7 ayat 11? Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan, dan turunlah dia bersama dengan kura, ya, pembantunya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan. Saudara yang kasih, mereka tidak pakai panah saudara. Nanti kita lihat alat yang digunakan oleh Gideon, oleh karena tunjuk Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Saudara yang ini dikatakan di sini saudara, adapun orang Midian dan orang Amalek, saudara itu bukan hanya satu bangsa. Bangsa Midian, bangsa Amalek, dan bangsa yang lain tidak dikasih tahu bangsa mana, tetapi ada di bagian utara dikatakan, di bagian daripada mereka. Bergelimpangan di dalam baju seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di jauh banyak. Siapa yang begitu? Tangan Gideon, tangan orang yang 300 tidak saudara. Tangan Tuhan yang membunuh daripada bangsa Midian dengan Amalek yang mencoba untuk membuat umat Tuhan supaya ciri. Dikatakan segera setiap Gideon mendengar mimpi. Ada satu mimpi sebelum kejadian itu. Ada mimpi daripada pasukan daripada Gideon itu. Di dalam mimpinya itu ada dikatakan roti yang kelihatan menggelinding kepada perkemahan dunia dan menimpa hancur semuanya, dan itulah kuasa Tuhan dikatakan. Sesudah itu dibagilah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan tangan mereka semuanya diberikan sangkakala, buyung yang kosong dan suruh di dalam bumi. Saudara perintah, Tuhan tidak mengatakan kepada Gideon, kamu bawa Gideon pedang, kamu bawa Gideon panah yang beracun, kamu bawa panen yang kuat. Tidak. Saudara lihat apa yang dikatakan pertama sekali, sangkakala. Apa itu sangkakala saudara? Trompet. Pertama trompet yang dibuat. Trompet bukan seperti trompet sekarang saudara. Itu trompet itu biasanya dari cangkang daripada apa? Binatang laut, ya. Kita lihat nanti. Baik, kita lihat terus. Kita lihat ini saudara, senjata yang diberikan oleh Tuhan kepada Gideon. Pertama sekali trompet. Mungkin mereka buat itu dari apa? Dari tanduk, ya. Bejana kosong. Bejana itu kalau kita katakan saudara itu seperti apa? Tempayan yang kosong, yang ketiga suluh di
dalam bejana, obor. Sudah aneh-aneh kan? Bagaimana mau berperang sudah hanya bawa trompet, bawa bejana, bawa suluh dalam bejana, suluh bejana, obor. Itu saja, kan aneh. Baik kita lihat sejarah Allah. Sejarah pertama trompet itu peringatan. Dikatakan di dalam Yesaya, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya dia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati di dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas namanya dari dia. Saudara yang dikasih, kita harus berani membuat orang yang salah. Jangan karena kita lihat tapi besar suaranya di situ. Kalau kamu tidak memperingatkan saudara dikatakan dan dia mati di dalam kejahatan yang dituntut Tuhan adalah kita. Ini saudara. Jadi jangan mengulangi kejahatan. Saudara lihat itu. Kejahatan yang ada di hati daripada kami membuahkan apa dari kita saudara? Dia bunuh adik jahat. Baik. Ada saksi ini sekedar. Saudara lihat. Pada waktu 2013 gereja Advent masih ada hanya 75 sekian. Ya, 75.184 anggotanya sekian juta dan 238 negara. Bahasa yang digunakan 915 bahasa. Sekolah waktu itu sekian banyak, rumah sakit dan klinik 175. Kalau sekarang mungkin sudah 10 tahun, saya tahu berapa ya stasiun baru. Tetapi yang sadar. Nah, senjata yang berikut dikatakan bejana kosong. Apa yang bejana kosong saudara? Itu umat Allah. Saudara harus mau diisi haleluya kuasa kudus. Anak-anak Sion yang berharga yang setimpal dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah belakang tangan tukang perih. Baik, kita lihat di dalam berikut apa yang berikut. Bejana kosong itu adalah umat Allah saudara yang kasih. Gideon dan ke-100 orang yang bersama dengan dia sampai di ujung perkemahan itu pada waktu pemindahan pikiran di tengah hari. Ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka menyusahkan perkara sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Apa yang terjadi saudara? Di tangan mereka tadi saudara adalah sangkakala, trompet. Yang kedua buyung. Apa yang terjadi saudara? Kita lihat di sini ada obor. Obor menunjukkan itu adalah Yesus Kristus menjadi pemimpin bagi mereka. Di dalam Yohanes 1 ayat 11, maka Yesus berkata kepada orang banyak tangannya, aku datang ke dunia barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Terusnya, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya. Di sini saudara ada kisah dari seorang tentang kematian. Dan kamu itu adalah Presiden Amerika, Presiden Lincoln, ya, Abraham Lincoln. Saudara ada dikatakan sini, hanya seseorang yang berkarakter dan mau memaafkan seperti Lincoln dapat bangkit dan berhasil di atas penghinaan. Maka juga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik dan belajarlah memaafkan. Jadikan sampah sebagai bukti. Jadi saudara kasih, boleh saja ada orang menghina saudara. Biarkan aja dia. Anggap itu seperti apa dikatakan. Sampah buat jadi pupuk. Apa yang saudara? Bahan bakar untuk mandi. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, atau di tempat tinggal. Saudara, kadang yang jahat dia itu pemerasan. Itu yang perlu kita lakukan. Unsur yang terbesar dikatakan adalah diri sendiri. Itu dikatakan oleh Allah. Allah memberi kemenangan. Saudaraku, demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Kristus. Ayat 21. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh dan tanah musuh menjadi kacau balau berteriak,
dan melarikannya. Sedang ke-300 orang itu menyimpan kekal. Maka di pertemanan Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada dia. Saudara, siapa yang berperang? Mereka sendiri yang berperang, saudara. Bukan dia. Langsung mereka yang di pertemanan itu tusuk menusuk mereka mati. Baik kita lihat, saudara, ada tulisan daripada hamba Tuhan yang mari katakan, kita harus berjaga-jaga dan bekerja serta berdua. Seakan-akan inilah hal yang telah diberikan kepada kita. Itu di dalam buku Testimoni pada 5:4. Saudara terkasih, kita harus merasakan bahwa kedatangan Tuhan seakan-akan hari ini, supaya saudara dan saya siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang di depan. Yang terakhir sekali, Allah memberi kemenangan. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara terkasih, kalau ini menjadi pedoman bagi kita, apa yang dikatakan oleh Tuhan, saya percaya, saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mencapai garis finish kemenangan. Biarlah kita selalu berpedoman kepada Tuhan, jangan berpedoman kepada diri kita sendiri. Tadi dikatakan kalau pemikul nama yang paling musuh yang paling terbesar, saudara, adalah diri sendiri. Kita harus mau mengerahkan diri kita sendiri. Mengapa? Karena diri kita yang ini ada